Tufail bin Amr ad-Dausi, suatu fitrah yang cerdas. Di bumi Daus, dari keluarga yang mulia dan terhormat, muncullah tokoh ini. Ia dikaruniai bakat sebagai penyair. Namanya dan kemahirannya itu terkenal di suku-suku. Suatu ketika, Tufail berkunjung ke kota suci. Rasulullah pada saat itu mulai berdakwah. Orang-orang Quraisy takut kalau Tufail menemui Rasulullah dan masuk Islam, lalu menggunakan bakat syairnya itu untuk membela Islam. Dan ini merupakan bencana bagi orang-orang Quraisy. Sebab itulah orang-orang Quraisy itu selalu menyediakan kesenangan, kemewahan untuk melayani Tufail dan menerima Tufail ketika berkunjung ke Mekah sebagai tamu. Ia menakut-nakuti Tufail agar tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia berkata seperti ini, Muhammad memiliki ucapan laksana sihir hingga dapat mencerai-beraikan anak dari bapak, seseorang dari saudaranya, serta seorang suami dari istrinya. Dan sungguh kami ini cemas terhadap dirimu dan kaumnya dari kejahatannya. Maka janganlah ia dibawa bicara dan jangan dengarkan apa kata-katanya. Mereka takut. Jadi menyuruh Tufail itu untuk tidak berbicara, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, inilah cerita Tufail. Demi Allah, mereka selalu membuntutiku. Kenapa dibuntuti? Nah, membuntuti orang-orang Quraisy itu membuntuti Tufail agar dia itu menakut-nakuti supaya dia tidak berkunjung ke tempat Nabi, supaya tidak mendengarkan dakwah Nabi. Nanti takutnya Tufail itu masuk Islam. Demi Allah, mereka selalu membuntutiku hingga aku hampir saja membatalkan maksudku untuk menemui dan mendengarkan ucapannya. Dan ketika aku pergi ke Ka'bah, kututup telingaku dengan kapas agar bila ia berkata aku tidak mendengar perkataannya. Kiranya itu kudapati sedang sholat dekat Ka'bah, maka aku berdiri di dekatnya. Namun takdir Allah menghendaki aku mendengar sebagian apa yang dibacanya dan terdengarlah olehku perkataan yang baik. Jadi Tufail itu berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy tadi. Ditutupnya telinga supaya nggak terdengar, tetapi Allah lah yang berkehendak. Walaupun dia mencoba untuk bersusah payah menutupi tidak mendengar, tapi Allah telah membuat telinganya mendengar. Dia berkata kembali, wahai malangnya ibuku kehilangan aku. Demi Allah, aku ini seorang yang pandai dan jadi penyair dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Maka apa salahnya jika aku mendengarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki itu? Jika yang dikemukakannya itu barang baik, dapatlah aku terima, dan seandainya jelek dapat pula aku tinggalkan. Kutunggu sampai ia berpaling hendak pulang ke rumahnya. Jadi ditunggunya Rasulullah itu sampai pulang. Yang didengarnya adalah perkataan baik, apa yang diucapkan ketika sholat. Lalu kuikuti hingga ia masuk rumah. Maka kuiringkan dari belakang dan kukatakan kepadanya, wahai Muhammad, kamu telah menceritakan kepadaku bermacam-macam tentang dirimu. Dan demi Allah, mereka selalu menakut-nakuti terhadap urusanmu hingga kututupi telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi iradat Allah menghendaki, kehendak Allah membuat aku mendengarnya dan terdengarlah olehku ucapan yang baik. Maka kemukakanlah padaku apa yang menjadi urusanmu itu. Lalu Rasulullah mengemukakan tentang Islam dan dibacakannya Al-Quran. Mengucapkan, menceritakan tentang apa yang tentang agama Islam, termasuklah rukun-rukunnya, kemudian iman-imannya, tentang iman kepada siapa saja, kayak gitu. Lalu dibacakanlah Al-Quran. Sungguh demi Allah tak
pernah ku dengar satu ucapan pun yang lebih baik dari itu, atau suatu urusan yang lebih benar dari itu, maka masuklah aku ke dalam Islam dan ku ucapkan syahadat. Lalu kataku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang ditaati oleh kaumku, dan sekarang aku akan kembali kepada mereka serta akan menyuruh mereka kepada Islam. Maka doakanlah kepada Allah agar aku diberinya tanda yang akan menjadi pembantu bagiku mengenai persoalan yang kuserukan pada mereka. Rasulullah bersabda, ya Allah, jadikanlah baginya suatu tanda. Nah ini, Tufail akhirnya mendengarkan. Memang dia tahu, dia bilang kayak gini, kalau itu baik kenapa tidak dilakukan? Kenapa orang-orang melarangku kayak gitu kan? Kalau itu buruk, ya kenapa juga aku harus lakukan? Harusnya seperti itu. Yang benar itu ketika ada ajakan, seruan, dengarkan. Kalau baik, lakukan. Kalau tidak baik diapain? Ditinggalkan. Telinganya mendengar sebagian ayat-ayat tentang petunjuk dan kebaikan yang diturunkan Allah atas kalbu hambanya, maka seluruh pendengaran dan seluruh hatinya terbuka lebar-lebar dan diulurkannya tangannya untuk berbaiat kepada Rasulullah. Dan tidak sampai di sana saja, dengan secepatnya dia bertanggung jawab kepada kaumnya, menyerukan kepada kaumnya akan agama Islam. Oleh sebab itu, baru saja ia sampai di rumah di kampung halamannya yang bernama Daus, dia berkata kepada bapaknya akidahnya, ketuhanannya dan keinginannya yang ada di dalam hatinya, dan dia menyerukan kepada bapaknya tentang Rasulullah, tentang agama Islam, tentang kebesaran agama Islam, kesucian dan ketulusan serta ketaatan kepada Allah. Dan pada saat itu juga bapaknya alhamdulillah masuk Islam. Lalu Tufail mencoba untuk mengajak ibunya, kemudian istrinya, ibunya menjadi Islam. Hatinya tentram karena Islam sudah mengenai seluruh anggota keluarganya. Lalu ini nggak ada disebutin punya anak apa enggak ya, istrinya, ibunya ya. Nah lalu dia berpindah ke keluarga-keluarganya yang lain serta penduduk-penduduk Daus, tapi tak seorang yang dia serukan itu, tidak seorang pun yang mau, kecuali Abu apa yang kucing? Abu Hurairah. Kaumnya itu malah iya. Kaumnya itu karena dia menyerukan Islam. Kalau Abu Hurairah itu kan itu bapaknya, ibunya para kucing itu Aisyah. Iya, waktu itu ada. Ya. Ya. Kaum Daus, kaumnya Tufail itu ya, menghina karena Tufail melakukan perbuatan yang menurut mereka itu tidak baik kayak gitu. Nah, mendakwakan Islam itu tidak benar, mengucilkan dia dan keluarganya hingga hilanglah kesabarannya terhadap mereka. Maka dinaiki kendaraannya, dia ke padang pasir, menempuh padang pasir dan kembali kepada Rasulullah, mengadukan hal-hal itu kepadanya. Dan tak kalah sampai di Mekah, ia ke rumah Rasulullah ya. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya kelabakan menghadapi riba, perzinahan yang merajalela di desa Daus. Maka mohonkanlah Allah agar ia menghancurkan Daus. Tapi alangkah terpesonanya Tufail. Dilihatnya Rasulullah mengangkat kedua tangan ke langit serta berkata, ya Allah, tunjukilah orang-orang Daus dan datangkanlah mereka ke sini untuk memeluk Islam. Lalu sampai berpaling kepada Tufail dan berkata, kembalilah kamu kepada kaummu, serulah mereka dan berhati lunak dan lemah lembutlah kepada mereka. Apa?
permintaan Tufail itu untuk menghancurkan saja kaumnya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu berlemah lembutlah, kata Rasulullah, ya. Ajaklah dia ke Mekah itu untuk memeluk Islam kayak gitu. Disuruh Rasulullah dengan lembut, bukan untuk memeranginya, bukan untuk menghancurkan, meminta dihancurkan kaumnya. Karena Rasulullah tidak berhak berdoa yang buruk kayak gitu, tidak berhak, ya. Allah sudah menentukan, ada takdirnya. Kemungkinan besar di sana akan ada orang-orang yang Islam di kemudian hari, ya.